Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para santri sekalian yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah pada hari ini Jumat 17 Zulhijjah 1441 Hijriah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 8 SMP Intan Ilmu Baritokuala Kalimantan Selatan yang insya Allah masih kita laksanakan secara daring online. Semoga di jam terakhir ini antum semua bisa memperhatikan, menyimak, mendengarkan dan mencatat setiap ilmu yang Ana sampaikan, khususnya untuk ilmu pengetahuan sosial ini. Baik, sudah hadir semua. Mana lagi yang lain? Tolong kameranya dinyalakan. Ya, kameranya dinyalakan. Ya. Nanti kalau nggak dinyalakan, nggak dianggap nggak hadir. Dianggap nggak hadir. Ya. Najib mana? Nabil, Fidranor, belum. Baik ya. Kemarin anak kasih tugas yang ngumpul sedikit. Nah. Baik ya. Pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang latar belakang terbentuknya ASEAN. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan lebih konsen untuk membahas tentang profil ya, profil masing-masing negara ASEAN. Di negara ASEAN itu ada 10, kita bagi ya. Hari ini mungkin 3 negara dulu ya. 3 negara, nanti pertemuan berikutnya 3 lagi, seperti itu ya. Kita lebih konsen untuk lebih detail ya, seperti itu. Slide caranya mana? Nah, ya. Baik. Nah, pada hari ini ya, hari ini kita membahas tentang profil negara ASEAN ya, profil negara ASEAN ya. Seperti yang kalian tahu kemarin, yang kita tahu kemarin bahwa terbentuknya ASEAN itu dikarenakan adanya perang dingin sekitar tahun 1950 ya. Pada masa itu dunia dilanda perang dingin antara blok barat dan blok timur. Blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan paham kapitalismenya, kemudian blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, sekarang Rusia ya, dengan paham komunismenya. Nah, jadi masing-masing blok tersebut berupaya untuk meluaskan ambisinya, kepentingannya, ideologinya, mengajak negara-negara lain untuk ikut dalam pahamnya, kepentingannya, ideologinya. Ya, salah satunya kedua blok tersebut mengincar kawasan Asia Tenggara. Ya, Asia Selatan sudah diincar kemarin, sudah dijadikan perang. Salah satunya Korea. Sampai saat ini Korea terbagi 2, antara Korea Utara dan Korea Selatan. Seperti yang kita tahu, Korea Utara yang saat ini berpaham komunis dan Korea Selatan yang berpaham kapitalisme masih terbelah, ya, belum bersatu. Ya. Adanya Korea Utara yang sampai saat ini berpaham komunis dan Korea Selatan yang saat ini berpaham kapitalisme. Nah, keadaan antara Korea yang terbagi menjadi 2 tersebut merupakan salah satu akibat dari adanya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Seperti itu ya. Ada seorang tokoh yang mengatakannya. Ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa seandainya Korea itu bersatu, antara Korea Utara dan Korea Selatan itu bersatu, maka Korea akan menjadi sebuah negara yang mampu menandingi kedua blok tersebut. Bayangkan, Korea Utara yang militernya sangat tangguh dan Korea Selatan yang ekonominya sangat tangguh, digabung menjadi satu. Cuman sampai saat ini tidak ada yang mau mengalah. Maka dari itu
Korea Utara masih terpecah. Korea masih terpecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan, seperti itu. Nah, kemudian setelah Korea, kedua blok tersebut antara blok Barat dan blok Timur mengincar kawasan Asia Tenggara. Salah satunya Vietnam. Vietnam dulunya terjadi perang antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Di sana terjadi sebuah perang antara kepentingan Amerika dengan Uni Soviet. Jadi Uni Soviet yang berpaham komunis membuat sebuah markas di Vietnam. Kemudian Amerika ya dengan sekutunya memperkuat tentaranya di Filipina. Nah, saat itu kondisi Asia Tenggara terjadi perang, yaitu perang antara kemarin itu Vietnam, Kamboja juga sempat ya, Myanmar juga ya. Karena itu penting untuk kawasan Asia Tenggara dijadikan sebuah kawasan yang damai. Untuk itulah ASEAN didirikan. Sebelumnya memang ada beberapa organisasi yang telah didirikan, namun semuanya gagal dikarenakan terjadinya berbagai egoisme ya dari masing-masing negara ya, tidak mau mengalah. Kemudian setelah melihat banyak terjadi peperangan di kawasan Asia Tenggara, maka ASEAN ini didirikan sebagai stabilitas untuk kawasan di Asia Tenggara ya. Sebuah gerakan, sebuah organisasi yang ruang lingkupnya mengajak kepada seluruh negara-negara di Asia Tenggara agar tidak ikut dalam kekuatan blok Barat dan blok Timur tersebut. Intinya menghalau dua kekuatan blok tersebut. Nah, pada hari ini materi yang kita akan pelajari adalah tentang profil masing-masing negara ASEAN ya. Jadi negara ASEAN itu ada 10. Hari ini kita akan mempelajari 3 dulu ya. Karena masing-masing negara ASEAN itu banyak detailnya ya. Jadi antum semua harus tahu, misal Indonesia letak geografisnya, letak astronomisnya. Baik. Yang ini kemarin Ana suruh gambarkan peta ya. Kemarin kan disuruh gambarkan peta ASEAN ya. Enggak usah pakai bendera. Siapa yang nyuruh pakai bendera kemarin? Kata Ustadz kan gambarkan peta ASEAN. Tuliskan ibu kotanya, negaranya. Itu saja diwarnai sudah selesai ya. Ada yang pakai bendera ya. Tapi tidak apa-apa ya. Nah, kenapa Ana menyuruh antum semua untuk menggambarkan ASEAN ini? Karena ini untuk mengenal letak-letaknya. Ya, letak-letaknya. Nanti ujiannya akan keluar ya. Ujian akan Ana keluarkan. Misalnya di sini, ini bagian A nih misalkan Ana tulis. Ini negara apa misalkan? Ya, A Myanmar, B Laos, C Thailand, seperti itu. Ya. Ini agar kalian lebih tahu tentang kawasan di Asia Tenggara, khususnya ASEAN. Nanti kelas 9 kita akan belajar tentang benua yang lebih luas lagi, seperti itu. SMA tentang dunia ya. Sudah Rizky, sudah. Nah, yang pertama kita tentang Indonesia dulu ya. Tentang Indonesia. Silahkan dicatat sambil ya. Catat sambil. Ya. Silahkan dicatat sambil ya. Rehan Akbar. Bobok antum. Baik, sambil dicatat ya. Jadi yang pertama Indonesia. Di kelas 7 kemarin sudah kita pelajari tentang Indonesia ya.
baik letak astronomisnya, letak geografisnya, semuanya, letak geologisnya. Kita sudah mempelajari lebih konsen. Jadi kita di sini cuma mengenal, ya, terlalu, ibaratnya terlalu kalau sampai antum tidak kenal dengan Indonesia, baik itu ibu kotanya, sistem pemerintahannya, kepala pemerintahan siapa, bahasa resminya apa, ya. Jangan sampai tidak tahu. Apalagi ini bertepatan dengan hari kemerdekaan kita, 17 Agustus 1945, ya. Nah, Indonesia, nama resminya itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, NKRI. Nanti kalau ada pertanyaan, negara resmi Indonesia itu apa? Ya, jangan jawab bingung. Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, dengan ibu kotanya Jakarta. Luas wilayahnya 1 juta sekian, ya, kilometer, ya, luas wilayahnya. Itu termasuk sudah pulau-pulau di luar. Jumlah penduduknya sekitar 260 juta jiwa. Estimasinya Juli tahun 2017. Kalau 2020 kemungkinan sekitar 270 jutaan. 265-an. Ya. Sistem pemerintahannya republik. Jadi kita menggunakan sistem pemerintahan republik, ya, dengan kepala pemerintahan presiden. Jadi presiden yang memimpin negara kita, ya, bukan perdana menteri. Kepala pemerintahan kita presiden, ya, presiden sebagai pimpinan tertinggi di negara kita, ya. Presiden dipilih per tahun sekali. Kemudian bahasa resminya bahasa Indonesia, ya. Bahasa resmi bahasa Indonesia. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mata uangnya rupiah, ya. Mata uangnya rupiah. Letak astronomis, ya. Letak astronomisnya 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Ya. Letak astronomis itu artinya letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ya. Kalau letak geografis, letak yang berdasarkan kenyataan yang ada di permukaan bumi. Masih ingat kan? Sudah? Belum. Sastra sudah dicatat? Fadel sudah dicatat? Sudah, Ustaz. Rapi Ikhbar mana Rapi Ikhbar? Wah, nggak pakai peci, mana pecinya? Ada. Reza Akbari? Bilal sudah dicatat Bilal? Sudah. Sudah. Fidra Nor? Fidra, kok diam? Sudah dicatat? Sudah. Sip.
Huzaimi mana Huzaimi nih? Mana nih mukanya? Ana lihat, wah, Masya Allah, ganteng, luar biasa. Aflah mana Aflah nih? Aflah ada. Nabil ada, Nabil. Aflah mana Aflah? Baik, sudah ya. Nah, sekarang keadaan alam Indonesia, ya. Jadi wilayah Indonesia ini membentang ya sepanjang 3.900 mil, dilintasi garis khatulistiwa tengah-tengah, di mana kota Pontianak itu berada di garis khatulistiwa, berada di antara benua Asia dan Australia. Nah, itu letak geografisnya. Berada di antara benua Asia dan Australia. Antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Inilah yang kemarin Indonesia dikatakan sebagai letak yang strategis di tengah-tengah jalur perdagangan. Ya, karena letaknya di tengah-tengah dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.000 pulau. Satu-satunya negara yang mempunyai pulau terbanyak hanya Indonesia. Batas wilayahnya diukur dari kepulauan, ya, dengan menggunakan teritorial laut. Jadi batas laut teritorial kita itu 12 mil dari pulau terluar. Kemudian batas ZEE atau zona ekonomi eksklusifnya 200 mil dari pulau terluar searah penjuru mata angin. Ya. Ini kameranya nggak dinyalakan nih, anak absennya nggak, anak. Saya Tulis juga, Ustaz. Tulis juga, Ustaz. Keadaan alam. Ya, kacang. Kuas kacang. Sudah? Sudah? Sudah Zaidan, sudah? Nah, iklim di Indonesia ada dua, ya, ada dua. Jadi cuma dua musim, musim hujan dan kemarau. Dikarenakan terletak di antara dua garis lintang, ya, dua garis lintang. Jadi iklim di Indonesia hanya ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau, ya. Kemudian kegiatan perekonomian, ya. Kegiatan ekonomi untuk negara Indonesia itu berupa sektor minyak dan gas bumi, kemudian hasil hutan berupa bahan-bahan mentah, kayu, rotan, karet, itu diekspor keluar. Kemudian hasil pertanian dan perikanan juga, beras, ikan, semuanya diekspor keluar. Impor utamanya berupa perkakas industri, farmasi, kemudian bahan-bahan kimia, bahan-bahan obatan, ya, barang elektronik dan otomotif, ya. Kita mengekspor berupa hasil bahan mentah, ya. Seperti hasil hutan kita ekspor keluar. Impor kita yang utama itu perkakas industri, farmasi, dan kimia serta barang-barang elektronik dan otomotif. Jadi kita masih mengimpor ya untuk barang-barang otomotif elektronik seperti ini. Biasanya impornya dari Korea, Jepang, atau Cina. Sudah? Waktu kita sisa 30 menit lagi. Sangat-sangat terbatas ya. Sulit sekali untuk pelajaran online seperti ini, apalagi dengan pembelajaran tentang mengenal negara ASEAN ini. Ya. Sudah ya. Baik, itu tadi untuk Indonesia, mungkin sudah pada mengerti semua ya tentang Indonesia, segala suku-sukunya ya. Ana nggak jelaskan sampai sekian.
suku-sukunya, bahasanya, macam-macam daerahnya. Mungkin antum semua lebih mengerti dibandingkan Anda, lebih tahu ya. Apalagi bagi antum semua yang tinggal di daerah mungkin lebih mengenal ya. Kita tidak menjelaskan secara rinci ya tentang Indonesia. Hanya sekedar mengenal ya bahwa Indonesia sekian seperti itu. Nah, negara yang kedua ya, negara yang kedua adalah Filipina ya, Filipina. Jadi Filipina ini merupakan negara ASEAN kedua ya. Salah satu dari 5 negara yang mendeklarasikan berdirinya ASEAN. Di Filipina ini merupakan negara yang mendeklarasikan berdirinya ASEAN. Nama resminya Republik Filipina ya. Sama seperti Indonesia. Sistem pemerintahnya republik, ibu kotanya Manila. Ya. Luas wilayahnya 300.000 km. Lebih kecil ya dibandingkan Indonesia. Kepala pemerintahnya sama, presiden ya. Presiden. Bahasa resminya bahasa Tagalog ya. Bahasa Tagalog, bukan Tagalong ya, Tagalog. Bahasa Tagalog. Hari kemerdekaannya 4 Juli 1948. Lagu kebangsaannya Lupang Hinirang. Mata uangnya peso. Kemudian letak astronomisnya 5 derajat lintang utara, 21 derajat lintang utara, 117 derajat bujur timur, 126 derajat bujur timur. Jumlah penduduknya 104 juta jiwa, estimasi Juli 2017. Jadi Filipina ini sebuah negara yang mendiami rangkaian kepulauan yang terletak di sebelah utara lepas pantai Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi di atasnya ya. Ini Pulau Sulawesi di atasnya. Filipina ini merupakan jajahan dari Spanyol ya. Merdeka pada tanggal 12 Juni 1898. Kemudian setelah dijajah Spanyol, Filipina dijajah oleh Amerika Serikat. Kemudian merdeka. Kemudian setelah dijajah Spanyol, dijajah Amerika pada tanggal 4 Juni 1946. Nah, karena itu kemarin waktu dulu itu ketika perang Vietnam, dijadikan markas sebagai Uni Soviet, maka Filipina dijadikan markas oleh Amerika Serikat, ya seperti itu. Bentuk pemerintahnya republik dengan ibu kota Manila. Kepala pemerintahnya presiden. Sudah? Belum. Belum. Ya. Belum. Sudah ya? Nah, letak geografis Filipina. Ya, letak geografis Filipina. Ini Filipina. Ini Filipina. Sebelah utara itu Pulau Formosa, Taiwan, sini. Di atas ini Taiwan dan Laut Cina Selatan. Cina Selatan. Sebelah timur ini Laut Filipina dan Samudra Pasifik sini. Laut Filipina dan Samudra Pasifik. Kemudian sebelah selatan sini, ini Laut Sulawesi. Ini Laut Sulawesi. Kemudian sebelah barat Laut Cina Selatan juga. Di Laut Cina Selatan itu membentang dari barat Filipina sampai utara Filipina. Yang lain tolong nyalakan kameranya ya. Nah, Afla, ini Sayyid, Rafa, Oka. Nyalakan kameranya, nyalakan. Nyalakan kameranya.
Rafa mana Rafa? Hah? Anda nggak bisa dibuka entah kenapa. Kenapa lah? Biasanya pakai HP yang anu lo, kamera depan lo. Ustaz izin ulang, silakan Zikra. Kenapa Rafa nggak bisa dibuka kameranya? Aflah mana Aflah? Putus-putus Ustaz suaranya. Oke, sudah ya. Sekarang masuk keadaan alam Filipina. Oh, Filipina ini. Jadi secara geografis ada beberapa dampak dan pengaruh pada iklim, ekonomi, dan kondisi geografisnya. Yang pertama, Filipina memiliki keanekaragaman hayati yang bervariasi, spesies, flora, dan faunanya. Kemudian letaknya dekat perairan samudra membuat Filipina memiliki banyak cadangan gas alam. Ya, karena letaknya di samudra, dekat dengan perairan samudra, memiliki banyak cadangan gas alam. Kemudian sebagai negara kepulauan, banyak pulau-pulau dengan panorama yang bagus. Ya, jadi Filipina merupakan tempat untuk wisatawan. Ya. Pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon, ya, yang terletak di sebelah utara, dan Pulau Mindanao yang terletak di sebelah selatan. Jadi negara Filipina ini juga merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 7.000 pulau. Kalau Indonesia tadi 17.000, kalau Filipina 7.000 pulau. Ya. Filipina juga dilewati oleh jalur cincin api Pasifik, sehingga rawan terkena bencana alam gempa bumi. Kemudian banyaknya gunung api di Filipina membuat tanahnya subur dan cocok untuk lahan pertanian. Jadi bencana alam yang sering terjadi di Filipina itu angin topan atau badai siklon, kemudian tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Ya, gempa bumi dan gunung berapi yang sering. Ya, karena itu Filipina tanahnya subur, cocok untuk lahan pertanian. Sudah? Said, nyalakan kamera Said. Kemudian iklim. Iklim di Filipina termasuk wilayah yang dipengaruhi oleh angin muson. Kemarin sudah belajar kan di kelas 7 angin muson? Jadi angin muson itu angin yang memberi dua jenis musim, musim hujan dan musim kemarau. Sama seperti Indonesia, ya, sama seperti Indonesia. Filipina juga memiliki dua musim, hujan dan kemarau. Sudah ya. Sekarang masuk kegiatan ekonominya, ya. Kegiatan ekonomi, sebagian besar penduduk Filipina itu di bidang pertanian. Jadi mata pencahariannya selain di bidang pertanian juga di bidang pertambangan dan perindustrian. Tapi yang lebih dominan adalah pertanian. Karena itu Filipina dijuluki sebagai home of the green revolution, rumah revolusi hijau, ya. Jadi revolusi hijau ini adalah sebuah gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang cepat, ya. Terdapat di Laos Banos, ya. Di Laos Banos itu maksudnya bukan di negara Laosnya. Di Laos Banos itu di daerah Filipina terdapat balai, ya, sebuah penelitian padi internasional. Jadi negara Filipina ini sangat konsen untuk meneliti padi
agar lebih tahan lama, berkualitas tinggi, ya. Kemudian hasil tambangnya berupa kobalt, tembaga, emas, nikel, biji besi, dan minyak bumi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, negara apa yang dijuluki Home of the Green Revolution? Bisa menjawab nanti Filipina. Ya. Sudah ya? Sudah ya? Sudah, ada 2 negara sudah, Indonesia sama Filipina. Yang ketiga kita masuk ke Malaysia. Malaysia. Di Malaysia ini sebuah negara federasi. Ya, sebuah negara federasi yang terdiri dari 13 negara. Ya. Di Malaysia ini merupakan negara federasi yang terdiri dari 13 negara. Ya. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Kepala negaranya yang di Pertuan Agung. Ya. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Bahasa resminya bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya Negaraku. Oke, sudah. Tinggal 10 menit lagi nih. Udah ya, tinggal 10 menit lagi nih. Nah, kemudian letak geografis, ya, letak geografis Malaysia bisa kita lihat di sini di peta ini. Malaysia itu terbagi 2, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Ya. 2. Jadi sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan, kemudian timur Laut Sulu dan Laut Sulawesi, sebelah selatannya Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau, baratnya Selat Malaka nih dan Pulau Sumatera. Ini sudah anak rangkumkan untuk antum semua, ya, nggak usah ngeluh lagi nyatat-nyatat. Sudah Gani, sudah? Sudah. Bagas sudah? Khalid sudah? Sudah. Baik, sekarang masuk ke keadaan alamnya ya, keadaan alamnya. Jadi keadaan alam Malaysia itu terdiri dari Malaysia Barat dan Malaysia Timur tadi. Wilayah bagian barat itu Semenanjung Malaka yang terdiri dari 11 negara bagian. Jadi Malaysia ini merupakan negara bagian ya terdirinya ya. Kalau kita kan provinsi-provinsi. Kemudian wilayah Malaysia Timur terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan. Ya. Ada 2 negara bagian, Sarawak dan Sabah. Semenanjung Malaka terdapat pegunungan dengan puncaknya yang tinggi, Gunung Tahan. Itu MDPL itu maksudnya 2190 meter di atas permukaan laut. Membacanya seperti itu. Dan di wilayah timur terdapat pegunungan, Gunung Kinabalu namanya, dengan ketinggian 4100. Nah, kegiatan ekonomi Malaysia, ya, kegiatan ekonomi Malaysia
penduduknya di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Jadi pertaniannya menghasilkan karet, minyak sawit, kopra, teh, lada, dan padi. Kemudian juga Malaysia merupakan negara penghasil timah terbesar. Negara penghasil timah terbesar di dunia. Industrinya menghasilkan barang-barang elektronik. Ya. Nanti anak kasih bahannya, ya. Nanti anak kasih bahannya, antum catat lagi di catatan ya. Dan anak kasih bahannya, antum catat lagi karena waktu kita yang sangat terbatas, 1 jam. Kemudian banyak libur, ya. Kemarin sudah hari raya juga libur, ya. Otomatis mengurangi nanti untuk pertemuan kita. Jadi nanti anak kasih bahannya, nanti dikirimkan lewat wali kelas, dicatat, ya, dicatat. Yang ketinggalan dicatat. Nanti akan keluar waktu ujian tengah semester ini, ya. Mengenalinya apa? Mengenalinya sebuah. Nah, karena waktu kita yang terbatas ya. Kemarin kan anak kasih tugas 2 minggu loh, 2 minggu. 2 minggu anak kasih tugas untuk menggambar peta ASEAN. Menggambar menyenangkan, mewarnai, Masya Allah. Bukan hitungan, bukan, ya, menggambar. Ada yang nggak ngumpul, ya. 2 minggu dikasih waktu 2 minggu, ya. Itu kalau anak ngambil nilainya untuk ulangan harian dari situ gimana yang nggak ngumpul? Nol, nilainya 0. Mau? Ada yang asal-asalan gambar. Ayo. Ini yang nggak ngumpul anak kasih PR untuk menggambar peta dunia, mau nggak? Nah, peta dunia. Nah. Mau? Makanya kalau ada tugas tuh dikerjakan. Ya. Itu juga untuk menambah nilai antum semua nantinya. Nanti kalau sudah ujian nilainya rendah, nggak ada bantuan, gimana? Enaknya sudah 2 minggu, 2 minggu. Dikasih waktu 2 minggu. Antum jadi panitia kurban nggak? 2 minggu loh, 2 minggu kasih waktu. Ya. Nanti kalau ada tugas kerjakan. Sudah. Wah, menggambar enak loh. Itu kelas 7 anak kasih tugas menggambar peta negara Indonesia. Ngumpul semua. Malu lah antum dengan adik kelas. Ada yang bilang, Ustaz, Ana baru beli warnaan Ustaz. 2 minggu waktunya. Ada yang bilang, Ustaz, Ana lagi ke negara Ustaz. 2 minggu loh waktunya. Ayo, yang nggak ngumpul ini gimana? Nggak ngumpul ini. Sanksinya apa? Nah, nilainya 0 atau mau ngerjakan lagi? Dikasih waktu. Masalahnya ini nilainya untuk ulangan harian. Ulangan harian. Ustaz, kalau di print gimana? Apa yang di print? Yang catatan tadi, Sat. Yang catatan tadi. Oh, silakan. Kalau mau menggambar, misalkan antum gambar print petanya. Kalau nggak mau ribet, print petanya, kemudian dijiplak. Ya, dijiplak. Nah, selesai. Diwarnai, selesai. Jangan di print lalu dipoto, dikirim ke Ustadz, jangan ya. Ketahuan nanti yang memprint itu. Di print, dijiplak, ya, digambar, diwarnai, seperti selesai sudah. Nggak sampai 1 hari kok gambar itu. Ya. Gimana? Anak kasih waktu lagi sampai hari Ahad yang belum ngumpul, Anak tunggu. Jika nggak ngumpul, nilainya 0 atau Anak suruh gambar peta dunia. Ya, peta dunia itu lengkap.
benua Asia, Afrika, Amerika. Ya, jadi yang nggak ngumpul, Anda tunggu ya sampai hari Ahad, ya batasnya. Tentu saja nilainya kurang, ya nilainya kurang. Yang awalnya 100 mungkin kurang karena sudah lewat pengumpulannya. Jadi Anda tunggu sampai hari Ahad yang belum ngumpul karena ini untuk nilai ulangan harian. Kita nggak ada ulangan harian. Anda ngambilnya dari situ aja. Dari kemarin yang antum mengerjakan untuk menggambar peta ASEAN itu, ya. Oke, baik. Mungkin itu saja hari ini materi yang Anda sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertatap muka langsung, ya. Antum datang ke mondok lagi ke sini, ya, secepatnya, ya. Agar kita bisa bertatap muka lagi, terutama dengan Gani nih, ya. Ya Gani. Oke. Baik, itu saja yang Anda sampaikan pada hari ini. Salah hilapnya mohon maaf. Ana akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.